Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini akan terambil dari Titus pasal 1 ayat 5 sampai 16 dengan judul perikop tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penatua, penilik jemaat. Demikian firman Tuhan. Aku telah memanggil engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tidak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, "Dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas." Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Saudara yang terkasih, dalam perikop yang baru saja kita baca ini Rasul Paulus menjelaskan bahwa Titus diberikan kepercayaan untuk mengatur jemaat yang berada di Kreta. Dan dia juga ditugaskan untuk memilih beberapa orang untuk menjadi penatua dalam jemaat. Nah, pada saat itu jemaat di Kreta itu banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kebenaran firman, baik itu dari golongan Yudaisme atau juga guru-guru palsu lainnya. Nah, mereka mengacaukan rumah tangga dari jemaat-jemaat untuk memperoleh pengikut dan juga keuntungan materi lain. Nah, itulah mengapa Paulus ingin supaya Titus tinggal di Kreta untuk mengatur segala sesuatu dalam jemaat yang berkaitan dengan ajaran yang salah dan juga menetapkan beberapa pemimpin jemaat. Nah, dalam kaitannya dengan pemimpin jemaat, Rasul Paulus memberikan 3 syarat umum yang terdapat di ayat 6, kemudian sejumlah larangan di ayat 7 dan sejumlah persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin jemaat, yaitu di ayat 8 dan 9. Nah, seorang penatua haruslah orang yang hidupnya tidak bercacat, kemudian hanya memiliki satu istri dan bisa mendidik anak-anaknya untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mereka juga bukanlah orang yang angkuh, pemarah, pemabuk, atau serakah. Sebaliknya, seorang pemimpin jemaat mereka haruslah orang yang suka berbuat baik, suka menolong, bijaksana, adil, hidup saleh, dan bisa menguasai diri. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari mereka juga harus berpegang pada kebenaran Injil, sehingga nasihat yang akan mereka berikan kepada jemaat nantinya itu dapat diterima dengan baik. Nah, saudara, penjelasan Paulus yang begitu rinci mengenai syarat-syarat seseorang yang akan menjadi pemimpin jemaat ini semakin memperjelas bahwa seseorang yang memimpin jemaat atau seorang pemimpin rohani itu haruslah mereka yang hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka haruslah orang percaya yang bersedia untuk diperbaharui terus-menerus oleh Allah, sehingga semakin hari hidupnya menunjukkan teladan yang baik. Saudara-saudara, yang harus kita perhatikan adalah sifat-sifat yang dirincikan oleh Rasul Paulus ini bukan hanya berlaku bagi mereka yang akan menjadi pemimpin jemaat, tetapi secara umum ini juga berlaku untuk kita sebagai orang percaya.
Kita semua dipanggil untuk hidup kudus sesuai dengan kehendak Allah. Untuk itu, mari kita meminta kekuatan dari Allah supaya kita dimampukan untuk memiliki kehidupan yang kudus, berkenan di hadapan Allah, dan mempermuliakan namanya. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, dari semua sifat-sifat yang sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam perikop yang kita baca ini, adakah di antaranya yang belum saudara miliki? Jika ada, mari datang kepada Allah dan meminta Dia memperbaharui kehidupan saudara setiap hari. Mari meminta bimbingan dari Roh Kudus sehingga saudara dapat terus hidup sebagai orang percaya yang berkenan di hadapan Allah dan mempermuliakan namanya. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam dan pagi hari ini kami bisa kembali bangun dalam keadaan tubuh yang baik. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa sebagai orang percaya kami harus terus berusaha hidup untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikan kami kekuatan, bimbing kami ya Tuhan, sehingga setiap langkah kehidupan kami adalah kehidupan yang berkenan di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.